Assalamualaikum. Aku Garcel. Aku mau sharing soal kesaksianku dari sebelum aku jadi difabel sampai sekarang aku jadi difabel. Well, saya jadi difabel sejak usia 9 tahun. Sebelum itu, saya anak yang sangat sehat. Bahkan jadi bintangnya Kaseto saat itu. Ya bisa dibilang membanggakan sekali. Kalau misalnya mau dibilang sebelum saya jadi difabel, nggak ada masalah yang terlalu besar. Dan ya hidup ya begitu-begitu aja. Memang keluarga saya tidak terlalu baik. Sering ada pertengkaran. Dan orang tua saya sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Jarang sekali kami bertemu. Ya, saya punya 2 adik. Saya yang biasanya menjaga adik saya yang perempuan. Karena adik saya yang laki-laki itu lahir cukup lama setelah saya SD. Mungkin sekitar kelas 3 SD mungkin ya. Saya anak yang bisa dibilang cukup pandai dan cerdas. Cuma memang saya merasa sangat minder. Bahkan sebelum lumpuh, sebelum menjadi difabel. Mungkin lebih karena saya merasa malu dengan kehidupan keluarga saya. Kehidupan teman-teman saya sepertinya sangat sempurna. Itu menyakitkan. Ibu saya memang memberikan yang terbaik yang dia bisa. Ayah saya juga begitu. Kami sering berpindah-pindah rumah. Sampai saya sendiri tidak tahu sebenarnya saya orang mana. Usia 9 tahun, saya demam tinggi. Lumayan tinggi, sampai 39,4 atau 39,8 derajat. Itu bahkan menurut dokter seharusnya saya sudah meninggal. Tapi rencana Tuhan lain. Saya demam saat itu malam dan dibawa ke dokter pagi harinya. Dan siang hari saya makan obat. Pagi setelah pulang langsung makan obat. Lalu siangnya makan obat lagi karena 3 kali makan. Tapi setelah makan obat kedua itu, tiba-tiba saja seluruh tubuh saya lumpuh. Ya, lebih tepatnya lumpuh. Kondisinya saat itu mirip dengan guling yang dipegang, ditarik ke atas, kemudian dijatuhkan. Seperti itulah kondisi saya. Lalu ibu saya panik dan bawa saya ke rumah sakit awal. Namun karena rumah sakitnya penuh untuk kamar anaknya, dibawa ke rumah sakit lain dan dirawat selama seminggu di sana. Jujur saya merasa sehat-sehat aja karena saya nggak merasa sakit apapun. Tapi semua orang bilang kalau saya sakit. Saya nggak yakin saya sakit apa. Itu aneh sih. Karena kita yang dibilang sakit tapi kita nggak tahu sakit apa. Tak hanya itu, keadaan memburuk. Atau mungkin membaik menurut orang tua saya. Bagi saya memburuk karena saya terus-terusan dicekoki obat. Akhirnya saya berhenti makan obat itu setelah ibu saya tahu obat apa yang dimakan terakhir kali. Di situ saya mulai berhenti makan obat. Nggak ada lagi obat yang masuk ke tubuh saya, kecuali untuk yang memang urgent. Itu menyakitkan. Saya lumpuh total. Saya hanya bisa berbaring, bahkan nggak bisa bicara, dan saya dianggap sebagai orang, idiot, yang bahkan tidak bisa berpikir. Ada satu kejadian yang sangat menyakitkan. Meskipun saya sudah memaafkan kejadian itu, tapi itu sangat berbekas. Ada satu keadaan saat itu kami masih ngontrak. Saat itu di daerah
Bintaro sektor 9. Itu saya akan dimandikan oleh ibu saya. Saya disimpan di kursi ruang tamu tanpa pakaian. Anak usia 10 tahun tanpa pakaian di ruang tamu itu sangat memalukan dan traumatis. Ditambah lagi, ada tamu datang dan mereka hanya menonton saya tanpa pakaian, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian hanya bilang, "Duh, kasihan ya." Itu menyakitkan. Itu membuat saya bertekad, saya nggak akan selemah itu lagi. Tapi membuktikan itu berat sekali. Ibu saya bukan tipe orang yang menyerah. Ia mengusahakan yang terbaik. Saya tidak bisa bohong itu. Memang yang terbaik, menurut kemampuan dia. Tetap, saya dibawa untuk berbagai pengobatan, terapi. Hasilnya cukup baik. Dan yang justru sangat membantu adalah pengobatan alternatif, yang merupakan keluarga sendiri. Saat itu, saya sudah bisa sampai berdiri, berjalan, dan menggunakan tangan kanan saya. Hanya sisa tangan kiri saya yang masih lemah. Namun, sang penyelamat itu menyerah karena katanya dia harus pulang. Dan tak lama kemudian saya mendapat kabar bahwa ia meninggal. Perjuangan untuk yang berat adalah kembali ke sekolah. Kejadian lumpuh itu 3 hari sebelum ujian kenaikan kelas. Itu membuat saya tidak naik kelas lagi, kelas 4 yang diulang. Menyakitkan, karena untuk membuktikan diri dan kembali mengulang bersama adik-adik kelas itu memalukan. Walaupun saya didukung seperti apapun, tapi itu menyakitkan sekali. Tapi pelan namun pasti kehidupan berubah baik. Diawali dengan hijrah atau pindah. Ya, kami pindah ke Bandung, ke Lembang. Itu sangat menolong. Sekolah desa Lembang itu justru lebih welcome terhadap kondisi disabilitas saya. Sangat membantu dan gurunya juga tidak mendiskriminasi. Itu amat sangat menolong. Kepercayaan diri saya mulai tumbuh di sana, di SD Lembang 5. Begitu juga dengan beberapa masalah yang ternyata semakin meruncing. Ya, sudah ada bibitnya dari awal, jadi tidak terlalu berbeda. Akhirnya saya lulus, menyelesaikan sekolah saya kelas 4, 5, 6 di SD Lembang 5. Dan kemudian SMP kelas 1 di Lembang juga. Saya mengambil kelas pertanian. Lalu setelah itu kami pindah ke Bogor dan saya terdampar di sini. Hidup punya ceritanya sendiri. Ya, Tuhan juga punya rencananya sendiri. Kehidupan semakin baik, tapi hanya sementara. Rencanaku atau bayanganku untuk hidup adalah aku akan punya pekerjaan dengan kondisi disabilitas di perusahaan ibuku.
punya gaji sendiri, punya uang sendiri, punya tabungan sendiri, aku bisa mengejar cita-citaku sendiri suatu hari nanti. Rencana Tuhan beda lagi. Perusahaan ibuku bangkrut, lalu keadaannya semakin memburuk hingga kami harus kehilangan segalanya, dan aku kuliah di Bogor, ibuku di Bandung untuk mengobati penyakitnya. Lalu ibuku meninggal tapi sebelum ibuku meninggal, aku sempat menikah. Pernikahan yang tidak didasari cinta itu memang berat dan palsu. Kamu gak akan bahagia menjalani itu. Sebuah kepura-puraan yang lama itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Ya, itulah yang terjadi. Akhirnya aku punya anakku lahir, dan saat itu aku tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Iya, ku abaikan selama kurang lebih 5 tahun. Tidak, 7 tahun. Dan saat mulai sekolah, aku baru sadar bahwa aku seharusnya yang membimbing dia menjadi seorang ibu. Dan baru 8 tahun ini aku menjadi seorang ibu. Mengambil peran sebagai seorang ibu itu sulit, karena sebelumnya yang ku tahu seorang ibu adalah orang yang hanya memberimu makan dan uang jajan. Tipikal yang ibuku lakukan dulu. Sekarang saya tanpa suami, tapi masih memiliki keluarga yang menyayangi saya. Saya punya uang saku 2 juta, punya uang saku sendiri untuk uang makan, walaupun sangat cukup. Tapi maksudnya sangat pas-pasan. Lalu tapi semua fasilitas saya diberi. Yang harus saya lakukan adalah fokus pada anak saya dan fokus menjaga rumah dan menjaga diri saya agar tidak sakit. Untuk masa depannya, entahlah. Saya berharap saya akan memiliki seseorang untuk bersandar sebagai sosok seorang ayah untuk anak saya. Tapi bahkan itu pun saya gak berani untuk berharap. Ya, harapan itu hanya harapan. Gak tahu harus gimana. Lihat nanti aja lah. Sekian cerita dari saya. Saya Garcelia Sekararum dari Bogor. Disabilitas daksa, single mom. Ini kisah saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.